Wabihi qala akhbarana Muhammad ibnu Hisham qala haddatsana Ismail ibnu Ulayya an Sa'id an Qutadah an Yunus ibni Jubairin an Hittan ibni Abdullah qala shalla bina Abu Musa falamma kana fil qa'dah telah salat dengan kami oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maksudnya di sini Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari menjadi imam. Iya. Falamma kana fil qa'dah, maka tak kala adalah ia Sayyidina Abu Musa dalam duduk. Dakhala rajulun minal qaum, masuklah seorang lelaki dari kaum. Faqala, maka berkata ia laki-laki, uqirratis salatu, ditetapkan akan salat, bil birri waz zakah, dengan berbuat baik kepada orang tua dan membayar zakat. Falamma salamma, maka tak kala telah salam dari solat Abu Musa oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, aqbala 'alal qaumi, ia menghadap kepada kaum, yaitu kepada jemaah. Faqala, maka Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari berkata, ayyukumul qailu hadhil kalimah, siapakah di antara kalian orang yang mengucapkan ini kalimah? Fa'arammal qaum, maka diamlah kaum atau jemaah. Faqala, berkata ya Sayyidina Abu Musa, ya Hittan, wahai Hittan, la'allaka qultaha, mungkin saja kamu yang mengucapkan akannya kalimat. Qala, maka berkata ya Hittan, la, tidak, wa qad khasyitu an tabka'ani, dan sungguh saya khawatir bahwa engkau akan mencela dengannya kalimah Ni. Dan sungguh aku khawatir bahwa engkau akan mencela aku dengan sebabnya kalimat. Faqala, maka Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengajarkan kami salatana wa sunnatana, salat kami dan sunnah-sunnah salat kepada kami. Faqala, maka bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal imamu liyutamma bih, hanya saja imam supaya diikuti dan menyempurnakan. Hanya saja imam liyutamma bihi, supaya diikuti dengannya imam. Fa idza kabbara fakabbiru, maka apabila telah takbir ya imam, maka bertakbirlah kalian. Wa idza qala, dan apabila imam telah berkata, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka faqulu, maka katakanlah oleh kalian amin. Yujibukumullahu, niscaya akan mengabulkan oleh Allah. Wa idza raka'a farka'u, maka apabila telah rukuk ya imam, maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'a, maka apabila telah bangkit ya imam, faqala, lalu yang mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian rabbana lakal hamdu yasma'illahu lakum,
niscaya mendengarkan oleh Allah bagi kalian. Wa idza sajada fasjudu, maka apabila telah sujud ya imam, maka sujudlah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, maka apabila telah bangkit ya imam, maka bangkitlah kalian. Fa innal imama yasjudu qablakum, maka sesungguhnya imam dia sujud sebelum kalian. Wa yarfa'u qablakum, dan ia bangkit sebelum kalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatilka bitilka, maka itu dengan itu. Kenapa kira-kira sahabat Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari menyampaikan hadis itu ke masyarakat atau jamaahnya? Apa penyebabnya? Karena beliau berfirasat atau menyangka sebelum beliau mengucapkan salam, mungkin ada di antara jemaah itu yang telah dahulu selesai dari sholatnya, lalu dia berbicara yang seperti dikatakannya ukirati sholat bil birri zakah. Falamma kana fil qa'dah. Apa makna fil qa'dah situ? Di sana maksudnya duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Ketika Sayyidina Nabi Musa sedang duduk tasyahud akhir, masuk satu orang dari kaum. Lalu dia katakan, "Wini ukiratis shalah bil birri waz zakah." Salat itu pahalanya, ibadahnya ditetapkan dibarengi dengan bakti dan zakat. Jadi Sayyidina Abi Musa Asy'ari mendengar ucapan tersebut dan menyangka kalau yang berbicara itu dari jemaah salat. Dari jemaah salat, ternyata orang yang masuk. Orang yang baru masuk. Siapa kira-kira yang bicara itu? Orang Badawi. Pokoknya asalnya bicara langsung tuh kena aja Badawi. Nah, Sayyidina Abu Musa di sini menuduh satu orang jamaahnya bernama Hittan. Ya Hittan, la'alaka qulta? Hittan, kamu kayak ngomong itu tuh. Apa yang bisa kita istinbat di situ? Apakah seorang pemimpin boleh mentuduh saja? Dari sikap Sayyidina Abu Musa Asy'ari, kan sahabat itu. Apa yang bisa kita ikuti, apa yang bisa kita istinbat, kenapa Sayyidina Abu Musa Asy'ari main tuduh? Bahasanya mentuduh kepada Hittan, seorang tabi'in. Beliau ingin memastikan ya. Memastikan, bukan menuduh. Ingin memastikan, bukan menuduh. Kenapa yang disebut cuma Hittan, yang lain tidak? Mungkin di antara jemaah itu yang dikenal cuma Hittan. Apakah Sayyidina Abi Musa Asy'ari baru datang hari itu, atau sudah lama tinggal di situ? Mungkin baru tinggal sana. Baru tinggal. Kenapa seorang musafir bisa jadi imam di suatu masjid? Mungkin beliau diminta oleh tabi'in karena beliau adalah sahabat. Minta oleh tabi'in karena beliau adalah sahabat. Bukankah sahabat yang lebih tahu hadis Nabi, la ta'umun nas, janganlah kalian mengimami manusia fi sultani. Mungkin beliau pergi ke sana, ke daerah tersebut karena beliau dilantik jadi pemimpin.
Jadi baru dilantik nih. Baru dilantik, tapi sudah kenal dengan watak hitam. Kalau baru dilantik nggak main tuduh saja, walaupun kita kenal. Kita tuh kalau main tuduh kalau sudah kenal dari beberapa lama. Ihsan nih, Kak Ihsan nih, karena kita udah tahu lama. Jadi seorang pemimpin harus mengenali rakyat secara dekat. Sayyidina Abi Musa Asy'ari adalah pemimpin di tempat itu, dan beliau mengenali kepribadian masing-masing masyarakatnya. Yang biasa-biasa melanggar itu Sayyidina Hitam. Maka beliau dituding langsung. Makanya beliau sudah terbiasa. Khasitu an tabka'ani biha. Jadi yang bisa kita ambil itu bukan main tuduhnya, tapi bagaimana seorang Abi Musa Asy'ari mengenali perilaku setiap masyarakatnya. Khair, insyaallah. Satu hadis lagi. Halaman 312 pada judul 8. Ya, silakan. Hadis berapa? Hadis judul 8. Babul khutbati yaumil aidi. Yaumal idi. Bab tentang khutbah pada hari lebaran atau pada hari Aid. Wa bihi laqad akhbarana Muhammad ibn Uthman qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Zubaidun qala sami'tu Sya'biyyu yaqulu haddatsana al-Bara'u ibn Azib inda sariyatin min sawari al-masajidi qala Sayyidina telah menyampaikan kepadaku oleh Sayyidina Zubaid. Ia berkata, aku telah mendengarkan dari Imam Sya'bi. Ia juga berkata, telah menyampaikan berita kepadaku oleh Sayyidina Bara' bin Azib di dekat satu tiang dari tiang-tiang masjid. Qala ya Sayyidina Bara' bin Azib berkata, khutaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Telah berkhutbah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Adha. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, inna awwala ma nabda'u bihi. Sesungguhnya pertama kali yang kita mulai dengannya fi yaumina haza, pada hari kita yang ini, an nusalliya, bahwa kita melakukan salat, tsumma nadbaha, kemudian kita menyembelih hewan kurban. Faman fa'ala dzalik, maka siapa saja yang melakukan hal demikian, faqad asaba sunnatana, maka sungguh ia telah tepat atau sesuai dengan sunnah kami. Waman dzabaha qabla dzalik, siapa saja yang menyembelih hewan kurban sebelum hal demikian, fa innama huwa lahmun yuqaddimuhu li ahlihi, maka hanya saja ia adalah daging yang disiapkan atau disajikan untuk keluarganya. Fadhabaha Abu Burdah, maka telah menyembelih oleh Sayyidina Abu Burdah ibnu Niyar. Faqala, maka ia berkata, ya Rasulullah, indi jaza'ah, saya mempunyai anak kambing, khairan min musinnah, lebih baik daripada
lebih baik daripada kambing 1 tahun. Iya, kambing 1 tahun. Qala, maka Nabi SAW bersabda, idbahha, sembelih ia anak kambing, walan tufiya, dan tidak cukup an ahadin ba'daka, untuk sesiapapun atau untuk siapapun setelah kamu. Nah, apa hukum yang bisa disimpulkan di situ? Yang pertama yaitu pada hari Idul Adha atau hari Id, yang dikatakan Nabi yang sunnah adalah bahwa hari itu dimulai dengan sholat hari raya, baru menyembelih hewan kurban. Yang kedua, di sini Nabi memberikan hukum khusus kepada Sayyidina Abu Burdah bin Niyah, karena pada waktu itu mungkin Nabi SAW baru menyampaikan hukum ini, jadi sahabat Sayyidina Abu Burdah tidak tahu, jadi dia menyembelih sebelum sholat. Lalu Nabi memberikan keringanan kepada Sayyidina Abu Burdah untuk membolehkan menyembelih anak kambing, yang pada hukumnya anak kambing itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. kira-kira adakah sahabat lain yang memiliki atau mendapatkan keistimewaan yang sama daripada Rasulullah SAW dalam hal lain? Adakah kira-kira sahabat lain mendapatkan hukum spesial gitu, yang bagi orang lain nggak berlaku, hanya untuk dia saja berlaku? Contohnya yaitu memakai sarung. Sayyidina Abu Bakar memakai sarung lebih dari mata kaki ya. Sarung bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain masih ada? Sayyidina Abdurrahman bin Auf memakai pakaian sutra karena ada penyakit kulit. Sayyidina Abdurrahman bin Auf memakai pakaian sutra kena penyakit kulit. Kalau kita hari ini ada penyakit kulit, boleh nggak pakai pakaian sutra? Boleh ya? Nah, berarti bukan khusus untuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Khair, insyaAllah.